Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan membahas masalah kebutuhan dan kelangkaan sumber daya. Yang pertama, apa sih itu kebutuhan dan apa sih itu keinginan? Kemudian, apa perbedaan kebutuhan dan keinginan? Kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya. Apabila kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka secara signifikan berpengaruh sekali terhadap kelangsungan hidup. Contoh, kebutuhan yang paling pokok misalnya makan, minum, dan perumahan, atau yang dikenal dengan sandang, pangan, dan papan. Mustahil seorang bisa melakukan kegiatan atau aktivitas apabila dia tidak makan, tidak minum. Nah, berarti ini sangat mengganggu terhadap kelangsungan hidupnya. Jadi sangat signifikan. Beda dengan keinginan. Keinginan itu memang sama halnya dengan kebutuhan. Segala hal yang diinginkan. Tapi keinginan belum tentu menjadi kebutuhan. Sifat daripada keinginan itu, kalaupun tidak bisa terpenuhi, tidak signifikan pengaruhnya terhadap kelangsungan hidup. Misal kamu seorang pelajar ingin punya HP terbaru misalnya. Ketika HP itu yang kamu inginkan tidak terpenuhi atau tidak mampu untuk membeli, tidak mampu untuk memilikinya, bukan berarti kelangsungan hidup kamu akan terganggu. Kelangsungan hidup kamu sebagai seorang pelajar tidak akan terganggu. Masa iya gara-gara kamu nggak bisa beli HP yang kamu inginkan sampai kamu menterlantarkan kewajiban kamu sebagai pelajar? Kan enggak ya. Jadi keinginan itu tidak berpengaruh terhadap kelangsungan hidup seseorang. Itu perbedaannya. Jadi perbedaan yang pokok dari kebutuhan dan keinginan itu terletak pada konsekuensinya, atau tadi signifikan atau tidak pengaruhnya terhadap kelangsungan hidup. Kalau kebutuhan jelas berpengaruh terhadap kelangsungan hidup apabila dia tidak bisa dipenuhi. Tapi kalau keinginan tidak berpengaruh terhadap kelangsungan hidup, misalnya saja kamu tidak bisa memenuhi. Nah, itu pengertian kebutuhan dan keinginan, dan juga perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Selanjutnya, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan? Kebutuhan setiap manusia itu dapat berbeda-beda, ya. Nggak mungkin satu orang dengan yang lain itu kebutuhannya sama. Anak kembar pun nggak mungkin sama itu. Kalaupun dia harus sama kebutuhannya karena orang tua. Biasanya orang kembar tuh kalau bajunya merah dikasih yang satunya merah, semua harus sama. Seiring dengan umurnya nanti nggak mungkin sama itu kebutuhannya. Karena ada orang yang lebih suka, misalnya selera makan saja, dia lebih suka makanan rumah misalnya, butuhnya itu saja, dia nggak butuh makanan KFC segala macam. Tapi ada juga orang yang lebih suka makan di luar dan sebagainya. Jadi tentu berbeda-beda, kebutuhan setiap manusia itu berbeda-beda. Ada orang yang harus pakai pakaian tebal saja misalnya, dari segi busana.
Ada yang makannya lebih suka yang makanan-makanan yang original saja ya, tidak instan. Nah, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan? Yang pertama keadaan alam. Kita ambil contoh keadaan alam yang iklimnya udaranya sangat dingin seperti di Gunung Bromo itu ya. Di Gunung Bromo itu luar biasa dinginnya. Apalagi orang-orang yang sengaja datang ke sana itu kan pengen lihat sunrise ya. Dan itu bisa dinikmati setelah subuh. Nanti dia berangkat itu bisa jam 3 pagi berangkat naik jeep kan. Kemudian dari situ turun harus jalan kaki. Kalau nggak kuat itu ada ojek di sana. Nah, sholat subuhnya pas di puncaknya itu, dari situ kita jalan nunggu sunrise itu muncul, dinginnya luar biasa. Dan barangkali jarang ada yang tidak pakai jaket. Emang kebutuhannya memang itu harus berpakaian tebal supaya tidak dingin, terus pakai ini apa namanya tuh, kupluk. Karena biasanya orang bisa sakit kepala kalau dinginnya sampai ke ubun-ubun gitu ya, bisa sakit kepala itu. Makanya kebutuhan akan pakaian tebal itu di Gunung Bromo itu sangat tinggi. Kebutuhan kupluk sajalah. Sebelum kita naik tuh banyak yang jualan ditawarin itu. Nah, beda dengan orang yang tinggal di tempat-tempat atau di iklim yang panas. Surabaya misalnya. Surabaya tuh panas. Jakarta, Bekasi juga termasuk panas. Ya. Sekarang di Bandung juga sebagian tempat juga panas ya. Mungkin kalau di Lembang masih kelihatan sejuk, di puncak iya kan gitu. Tapi kalau tempat-tempat di kotanya Bandung juga cukup lumayan lah panasnya. Jadi kalau pakai pakaian tebal juga kita gerah. Kalau dulu iya. Nah, jadi kebutuhan akan pakaian yang tipis ya, yang membuat nyaman dipakai pada saat dalam cuaca panas itu sangat dibutuhkan di tempat-tempat yang bercuaca panas. Jadi sangat tergantung kepada keadaan alam kebutuhan itu. Kemudian peradaban, semakin tinggi peradaban suatu masyarakat maka semakin banyak dan tinggi pula kualitas barang dan jasa yang dibutuhkan. Kalau zaman dulu peradaban kita masih tertinggal jauh, orang menggunakan pakaian itu mungkin cukup yang terbuat dari kulit binatang, kulit dari kulit kayu, dan beragamnya relatif tidak ada ragamnya, itu saja. Mau tidur itu modelnya, mau ke sawah itu, mau bertani itu, mau mancing itu model-modelnya. Kalau sekarang kan enggak, peradaban kita sudah semakin maju, kemudian desain busananya juga udah semakin trendy. Kamu saja seragam sekolah dengan seragam dengan baju, maksud dengan baju kamu mau tidur kan beda. Masa iya ke sekolah pakai daster? Atau mau tidur kamu pakai seragam sekolah? Kan enggak. Pasti banyak tuh pakaian kamu. Ya. Pakaian buat main. Ada jinnya, ada kaosnya, ada jilbabnya. Di jilbabnya juga ada beda. Sepatunya juga beda. Modis lah ya. Apa namanya, mengikuti perkembangan mode sekarang ya, fashionable gitu. Jadi orang tuh sekarang pakaian itu kan fungsinya bukan saja untuk menutup dari kepanasan dan sebagainya, atau bukannya sekedar untuk menutup aurat, tapi ada nilai estetikanya, indah dipandang mata ya.
kemudian nyaman dipakai. Karena kalau nyaman dipakai, kemudian menurut kamu juga enak dipakai, terus dari segi warna dan mode bikin kamu pede, ya. Kan ada orang yang berpakaian membuat dirinya menjadi tidak percaya diri, ada ya. Kayaknya orang kayak mau ngeliatin aja. Ini apa yang salah kan itu, apa yang keliru. Padahal kita sendiri udah ngerasain itu. Kayaknya sempit banget, terus terlalu ketat banget, dipakainya juga nggak nyaman. Pasti orang lain juga menilainya kayak begitu. Ini orang pakai baju sempit banget, ya ketat banget. Nah, jadi memang di peradaban yang semakin tinggi, baju bukan saja sekedar untuk menutup tubuh dari sengatan matahari atau cuaca dingin dan sebagainya, tetapi ada nilai estetika yang itu justru sekarang lebih diutamakan barangkali. Ya, apalagi para kalangan selebriti itu nggak sembarangan. Mau tidur aja dia pakaiannya luar biasa, mahalnya, rapinya, bagusnya. Ya. Tapi ternyata diikuti oleh semua orang. Ya. Kemudian yang ketiga adalah agama dan kepercayaan. Di Indonesia itu ada berapa agama yang ada 6. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan ada Konghucu. Setiap agama itu memiliki hari besarnya. Nah, pada saat perayaan hari besar itulah kebutuhan terhadap barang atau jasa itu mulai meningkat dan banyak dibutuhkan. Kita ambil contoh saja. Di hari raya Islam, Idul Adha saja ya. Idul Adha itu banyak kerbau atau sapi yang dikorbankan. Ya, 1 sapi untuk 7 orang misalnya, 1 kambing untuk 1 orang. Satu masjid saja, satu masjid ada 5 sapi aja rata-rata. Nggak kebayang berapa ribu masjid di Indonesia. Berapa juta masjid di seluruh dunia. Ya, ribuan mungkin jutaan itu sapi dikurbankan. Sehingga kebutuhan akan hewan sapi dan kambing meningkat pada saat itu. Itu karena ada hari besar, ya, hari besar agama Islam. Tentu juga misalnya Natal. Orang-orang Nasrani banyak juga kan yang membutuhkan pohon-pohon Natal. Berapa ribu satu daerah saja misalnya 1000 pohon Natal, kita kan banyak barangkali di seluruh dunia mereka yang beragama Nasrani. Jadi kebutuhan akan pohon Natal juga meningkat. Nah, itulah yang menjadi faktor kepada kebutuhan itu berbeda-beda tergantung situasi dan kondisi. Ya, termasuk di dalamnya karena ada agama dan kepercayaan. Selanjutnya ada adat istiadat. Kita bicara skup Indonesia saja. Di Indonesia ini banyak adat, banyak suku, dan setiap suku biasanya punya upacara-upacara tersendiri. Misal upacara pemakaman bagi orang Tanah Toraja, ya. Itu kalau seseorang apalagi yang punya status sosialnya tinggi, menurut keyakinan mereka bahwa kalau mereka yang meninggal itu tidak dirayakan menurut kebiasaan dan adatnya, itu ruhnya itu akan mengganggu keluarga yang ditinggalkannya. Itu makanya supaya dia tenang, ya, menurut keyakinan mereka diadakanlah satu upacara. Dan pada saat upacara itu berapa hewan yang harus dikorbankan, terutama kerbau gitu ya.
puluhan mungkin kalau statusnya tinggi ya semakin banyak juga. Jadi kebutuhan akan kerbau pada saat ada pelaksanaan upacara adat istiadat untuk pemakaman seseorang yang meninggal makin tinggi. Juga di Bali ada acara ngaben, ya. Kebutuhan akan peti mayat juga mulai meningkat. Kemudian pernik-pernik yang disiapkan juga akan mulai meningkat kebutuhannya. Kemudian kalau di ngaben itu kan yang meninggal nanti dibakar ya, dibakar, dibuatkan patung lembu. Jadi dibakar bersamaan dengan patung lembu. Berarti kebutuhan akan patung juga mulai meningkat. Itu karena ada adat istiadat. Umur juga dapat mempengaruhi kebutuhan manusia. Anak-anak, remaja dan orang tua itu akan mempunyai kebutuhan yang berbeda. Kebutuhan anak dengan kebutuhan seusia kamu tentu beda. Adik kamu tuh yang masih TK barangkali ya belum butuh yang namanya HP, ya belum butuh. Kalau kamu mungkin ngerasa butuh karena banyak juga tugas-tugas yang perlu di googling, di searching, kamu cari dan sebagainya. Kebutuhan akan internet sangat diperlukan. Nah kemudian bagi orang yang dewasa, ada yang sudah tua, barangkali beda. Kalau usia udah 80, udah waktu 70, 60, udah waktu-waktunya istiqomah, dia nggak butuh kali yang namanya nonton gitu ya. Ngapain nenek-nenek nonton? Pakai jin, kaos lagi, gimana kata orang ya? Karena sudah bukan waktunya. Mungkin belum butuh, dia butuh ketenangan jiwa, kan butuhnya itu ya, istiqomah, ngaji, yasinan atau apa, ya, rajin ke majelis taklim. Mungkin waktu remajanya, waktu seusia kamu tuh nenek kamu memang sering keluar masuk mall, ya. Tapi ketika umur sudah menentukan lain, udah umur 60 kayaknya udah nggak pas banget ya. Jadi sangat berpengaruh terhadap kebutuhan. Perkembangan zaman. Semakin berkembang zaman atau peradaban, kebutuhan manusia akan menjadi semakin banyak dan beragam. Ya. Zaman nenek kamu kan belum butuh itu kendaraan bermotor, apalagi HP, apalagi laptop. Iya. Orang dulu tuh kalau janjian nggak pernah teleponan dulu. Ini ketemu hari ini, ntar besok ya, atau minggu depan kita ketemu lagi di sini ya. Jam berapa ya? Sekitar jam inilah. Datang tuh mereka. Ya. Karena kemajuan yang pesat dengan adanya HP, kamu janjiannya bisa langsung HP sana ya, ya. Tapi kadang-kadang fasilitas yang namanya teknologi itu kan mempermudah, alat mempermudah. Sudah dipermudah tapi janjian ketemu nggak jadi-jadi tuh. Ya, sekalinya ketemu berlima kayak orang autis masing-masing pegang apa gitu. Ngomong nggak apa enggak gitu. Aneh ya. Udah janjian pengen ketemu, susahnya minta ampun, minta waktu, diatur, telepon lagi. Gimana kalau jam segini? Oh iya. Duh, gue ada janji sama si ini. Gimana kalau ya oke lah kita sepakati di mana, di McD. Ketemu di McD, makan ya, iya makan. Udah makan masing-masing bareng. Habis makan ya udah gini. Sibuk dengan dunianya sendiri. Makanya kemajuan teknologi itu bisa merenggangkan hubungan sosial. Kalau dulu bapakmu itu kalau mau ketemu nenek kamu di kampung bela-belain cuti ya, pulang 2-3 hari ngobrol sama nenek kamu ya, bahkan pengen tidur bareng, serasa dia masih kecil diurusin sama nenek kamu. Sekarang apa? Kamu pengen ke Jawa aja males, gak ada waktu. Didukung dengan adanya fasilitas HP, video call deh sama nenek.
Gimana kabar? Wah, nggak pernah merasakan dipeluk, hangatnya dipeluk nenek kamu, karena cukup dengan video call. Jadi kualitasnya semakin menurun, kualitas kasih sayang, kualitas chemistry kamu dengan nenek kamu sudah mulai tidak seperti bapakmu dengan nenek kamu dulu. Jadi hubungan sosial menjadi renggang karena kemajuan teknologi. Kalau diboleh itu dampak negatifnya iya, tapi juga kan banyak hal dan dampak positif akan adanya perkembangan teknologi. Tidak mungkin sebuah perubahan itu tidak berdampak negatif, pasti ada. Cuman tinggal dipertimbangkan apakah dampak positifnya lebih besar dibandingkan negatifnya. Kalau dampak negatifnya kecil, kemaslahatan yang lebih banyak, maka pembangunan itu bisa berjalan. Ya, membangun jalan tol. Apa kamu pikir nggak ada yang dirugikan? Ada. Tapi yang dirugikannya barangkali relatif kecil dibandingkan dengan yang diuntungkan. Makanya pembangunan jalan tol tetap berjalan. Jadi itulah dampak pembangunannya seperti itu. Nah kalau yang kecil dipertimbangkan, bagaimana nih nanti orang begini-begini, ya kapan mau ada pembangunan? Nggak bangun-bangun ini kita tidur mulu, ya. Kemudian ada tingkat penghasilan, itu udah dipastikan ya. Ketika bapak kamu penghasilannya pas-pasan, bapak yakin kebutuhannya juga disesuaikan ya. Kamu minta ini, minta itu, direm-rem dikit lah. Jangan ya nak, nanti aja. Jangan ya nak, ya ini aja kan udah cukup. Iya pak, kalau orang tuanya paham akan kebutuhan anak, dia juga menyadari. Dia menyadari anak itu butuh sesuatu. Tapi karena penghasilannya tidak mencukupi, mau diapakan? Makanya dia pakai kalimat yang bijak. Ya, nggak langsung dibentak misalnya, kamu sudah disekolahkan ya udah, untung kamu ya, enggak. Sabar ya, nanti bapak kalau ada rezeki dikasih. Itu zaman penghasilan bapakmu pas-pasan. Ya, seiring dengan perkembangan ekonomi yang mulai meningkat, ekonomi makro kita sudah mulai tumbuh, pertumbuhan dan perekonomian secara keseluruhan terangkat, penghasilan bapak kamu sudah mulai juga merangkak lebih tinggi, naik. Nah, mulailah yang dulu pernah kamu minta sekarang dipenuhi. Yang dulu pernah tertunda keinginan kamu, kebutuhan kamu sekarang dipenuhi. Jadi semakin tinggi tingkat penghasilan seseorang, maka semakin komplekslah kebutuhan. Yang terakhir adalah pendidikan. Tingkat pendidikan yang berbeda antar manusia yang satu dengan yang lain itu akan mempengaruhi perbedaan pola pikir. Nah, perbedaan pola pikir inilah yang dapat mempengaruhi perbedaan kebutuhan di antara mereka. Intinya, bagi mereka yang berpendidikan itu akan berbeda kebutuhannya dengan mereka yang tidak berpendidikan. Iya, jelaslah. Maaf kata misalnya, yang tidak berpendidikan atau taruhlah dia lulusan SD, kemudian dia langsung berumah tangga atau bekerja sebagai kuli atau apa kan gitu, yang sifatnya pekerja kasar ya. Kayaknya sekarang ini lulusan SD nggak mungkin, kayaknya sulit kalau kerja di kantoran ya, saingannya terlalu banyak. Nah artinya karena pendidikan inilah membuat dia memang harus bekerja di tempat seperti itu. Beda dengan seseorang yang punya pendidikan tinggi, dia kan pasti peluangnya juga besar untuk kerja di kantoran. Kamu tahulah kebutuhan orang yang bekerja di kantoran dengan yang bekerja yang di lapangan. Ya kuli misalnya
dia tidak butuh laptop, iya, iya kan? Tapi yang di kantoran butuh. Jadi beda. Kebutuhan orang yang berpendidikan dengan yang kurang pendidikannya itu akan berbeda terhadap kebutuhan. Jadi kita simpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kebutuhan itu yang pertama keadaan alam, yang kedua peradaban, yang ketiga agama dan kepercayaan, yang keempat yang kelima umur, keenam tujuh tingkat, dan terakhir oke ya. Jadi untuk materi ini dicukupkan dulu sampai sini. Nanti akan kita sambung kembali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.